Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Pertama-tama kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kita juga bersolawat kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in serta tabiatnya. Semoga kita bisa mendapatkan karunia-Nya hingga akhir zaman kelak. Baik, para hadirin, perkenalkan nama saya Kevin Purtanugraha dengan NIM 208250055 dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas IK 2. Di sini saya akan menyampaikan sebuah dakwah tentang manusia menurut pandangan Islam. Pertama-tama, mengapa sih manusia dulu menurut pandangan Islam yang disebutkan, sedangkan ada makhluk yang terlebih dahulu? Kenapa sih dalam pandangan Islam manusia dulu yang disebutkan, sementara kan banyak makhluk-makhluk lain yang telah diciptakan Allah jauh sebelum manusia. Nah, manusia itu makhluk sosial, makhluk yang diciptakan oleh Allah itu mempunyai akal, mempunyai pikiran, mempunyai emosi, mempunyai segalanya, yang dimana makhluk-makhluk sebelumnya manusia itu diciptakan oleh Allah tidak mempunyai hal tersebut. Dan juga ada teori yang berpendapat, menurut teori Charles Darwin, manusia itu berevolusi dari hewan, dari kera. Nah, kera kan makhluk, kera kan hewan. Apakah kita pengen disamakan dengan hewan? Jelas tidak, karena manusia itu derajatnya lebih tinggi. Nah, sementara hewan sifatnya itu ya hewan pada umumnya, yang dimana hidupnya di hutan, di kandang, dipelihara, dan seperti yang kita lihat gitu di taman hewan, kebun binatang, kan di situ banyak hewan-hewan yang dipelihara. Nah, apakah manusia pengen seperti itu? Ya, itu juga tidak. Nah, juga prinsip hewan itu adalah yang dimana yang kuat yang bertahan dan yang lemah itu tertindas. Nah, apakah manusia juga pengen seperti itu? Jelas tidak. Nah, di sini ada 4 istilah dari manusia menurut Al-Quran. Yang pertama ada Al-Insan, yang kedua ada Bani Adam, yang ketiga Basyar, dan yang terakhir Al-Nas. Dilihat dari dua pandangan pun, manusia ini memiliki potensi dan juga amanah. Potensinya itu hati, akal, dan jasad. Amanah itu khalifah dan hamba. Dalam Al-Quran, makna Al-Insan memiliki beberapa penyebutan. Bisa Al-Insan, bisa Insan, bisa Ins, dan juga Al-Nas. Makna Al-Insan, kata insan berasal dari al-insan, segala sesuatu yang berlawanan dengan secara liar, dinamis, dan jinak, dan juga bersahabat. Kata insan sering berdampingan dengan kata al-jin. Al-ins, manusia, makhluk yang nampak, makhluk yang secara berwujud. Sementara kata al-jin yang sering berdampingan itu katanya merupakan makhluk metafisik, yang dimana metafisik ini tidak terlihat dan entah hidup di anta beranta. Dalam Al-Quran, kata ins terulang 10 kali, di antaranya 12 itu berdampingan dengan kata al-jin. Kata insan juga terulang 70 kali di Al-Quran. Yang kedua ada An-Nas. An-Nas ini terulang 240 kali.
yang secara umum menggambarkan manusia itu universal tanpa sifat tertentu yang menggambarkan atau membataskan segala sesuatu. Sedangkan kata insan pada umumnya menggambarkan makhluk manusia dengan berbagai potensi dan sifat. Term Al-Anas menggambarkan manusia yang universal, netral sebagai makhluk sosial sebagaimana pernyataan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal satu sama lain. Yang ketiga ada makna basyar. Kata basyar terdiri dari huruf ro, shin, dan ba yang artinya dasarnya tampak sesuatu baik dan indah. Kata basyar juga berarti menggambarkan, menggembirakan, menguliti, memperlihatkan, dan mengurus sesuatu. Al-Raghib Al-Ashafani mengatakan bahwa basyar berarti al-jilid atau kulit. Manusia disebut basyar karena kulitnya terlihat jelas. Berbeda dengan binatang, kulitnya tidak tampak karena tertutup bulu. Dengan demikian, manusia yang sudah jelas diakui keberadaannya itulah yang disebut basyar. Yang keempat ada makna Bani Adam. Bani Adam ini ialah artinya membina, membangun, mendirikan, menyusun. Jadi Bani Adam artinya susunan keturunan anak cucu dari Nabi Adam dan generasi selanjutnya. Dalam Al-Quran tentang Bani Adam terdapat 6 kali terulang seperti bunyi ayat dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 70. Sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Kemuliaan manusia sebagai Bani Adam dibanding makhluk lainnya termasuk makhluk jin dan malaikat. Hal ini bisa dilihat dari serangkaian deskripsi Quran surat Al-Hajar ayat 29. Maka apabila aku menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Kemudian ada tohakoh, yaitu potensi. Manusia memiliki potensi yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa akal, jasad, dan hati, yang dimana hal ini bisa dioptimalkan oleh manusia. Yang dimana orang beriman pasti bisa mengoptimalkan ketiga hal itu. Yang pertama hati. Hati ini bisa dioptimalkan dengan menuruti perintah Allah, bertakwa sehingga menjadi hati tentram. Terus ada akal. Akal itu bisa diartikan sebagai pikiran, yang dimana kita itu diciptakan untuk berpikir. Akal itu diciptakan untuk berpikir. Jadi manusia menyempurnakan akalnya digunakan untuk berpikir. Dan yang terakhir ada jasad. Jasad ini bisa dioptimalkan dengan keperluan manusia seperti aspek kesehatan dan kesejahteraan. Dan yang terakhir adalah al-amanah atau amanah. Potensi yang diberikan kepada manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Al-amanah ini dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, maka manusia itu akan menjadi kuat. Seperti halnya mengikuti ataupun memenuhi perintah ibadah. Nah, manusia hatinya akan menjadi kuat dan bisa menjadi pemimpin di muka bumi ini. Sekian dari saya, maaf apabila ada kesalahan dan sepatah kata yang saya ucapkan, karena kesempurnaan itu milik Allah semata dan kesalahan terjadi pada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.